Itulah dasar lain atau dasar kedua. Kenapa saya sampaikan, saya meyakini Anies tidak bakal bisa jadi presiden. Anies dipuji setinggi langit sampai dianggap layak jadi presiden hanya karena bisa bangun sirkuit 54 hari. Jakarta amburadul bos dipimpin Anies. Masa mau jadi presiden? Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Apa yang dia kerjakan dengan yang diucapkan itu nggak pernah sinkron. Dari sejak Anies dikenal publik sampai sekarang. Jadi memang Anies tidak bakal berubah menurut saya. Itulah kenapa dia hanya mampu mengeluarkan teori-teori besar tanpa sedikit pun kemampuan secara teknis dalam mengelola kota besar. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Pegiat media sosial Helmi Felis mengungkit kembali kinerja ex-gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mampu menyelesaikan pembangunan sirkuit Formula E di Jakarta dalam waktu 54 hari. Ia menilai kinerja Anies itu sungguh luar biasa. Menurut Helmi, ini membuktikan jika Anies memang pantas menjadi presiden Indonesia. Memang Anies berhasil membangun sebuah sirkuit dalam waktu singkat. Tapi begini ya, Formula E bukan program kampanye Anies atau program prioritas yang masuk pada rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD. Tapi sepertinya sebuah program yang dipaksakan untuk menyaingi kinerja Jokowi yang juga membuka balapan MotoGP di Mandalika. Jika Jokowi gelar acara balapan motor dan sebagai antitesis Jokowi, Anies membuat balapan mobil. Tapi sayangnya karena Anies ini tipe orang yang tidak bisa kerja dan hanya bisa ngomong, maka Formula E sangat tidak melebar gaungnya. Apalagi pengerjaannya dikebut karena hampir tidak jelas perjalanan proyek ini. Jika saja proyek ini memang sudah jauh-jauh hari direncanakan dan ditangani atau di bawah naungan orang yang bisa kerja, maka pasti akan luar biasa hasilnya. Tapi ini di bawah naungan orang yang hanya bisa ngomong doang. Dan lagian program Formula E bukanlah bagian dari kampanye Anies. Jadi sangat mengherankan proyek ini digenjot cepat. Sementara program utama seperti rumah DP 0 rupiah dan OKOC kini tak jelas nasibnya atau menguap begitu saja. Janji hanya rekam janji. Maka cukup beralasan jika saya pribadi tidak akan memilih Anies karena rekam jejaknya yang sudah jelas tidak bisa kerja dan juga tidak bisa menepati janjinya di Jakarta hingga habis masa jabatannya. Justru yang dihasilkan Anies adalah banyak proyek yang bermasalah seperti sumur resapan yang hanya merusak jalan-jalan. Padahal diharapkan bisa menanggulangi banjir, ternyata tidak juga. Padahal harusnya Anies berpikir baik-baik bahwa lumbung suara itu ada di akar rumput yang tak bisa membeli tiket nonton Formula E. Jika saja Anies menjalankan programnya dan warga Jakarta puas, maka kata-kata ejekan serta image negatif untuk Anies tidak akan terjadi. Belum lagi Anies juga memainkan politik identitas dalam mengejar kekuasaan. Maka dari itu Jakarta memang telah mengambil keputusan yang sangat fatal. Telah mengambil keputusan memilih gubernur terbodoh sepanjang masa atau sepanjang sejarah. Para bohir Anies adalah pemain catur yang licik. Mereka menikmati permainan politik bulus ini. Mereka tak peduli nasib rakyat harus seperti apa. Bahkan harus merangkak-rangkak untuk bisa mendapatkan cukup makanan. Mereka tidak akan pernah peduli. Bagi para bohir, bagaimana memastikan semua permainan yang menegangkan ini bisa dinikmatinya? Saking melimpah duitnya yang terus mengalir ke pundi-pundinya. Bahkan di saat pandemi di mana warga banyak sekali yang susah, para bohir ini tampaknya masih kaya raya saja. Tidak terpengaruh dengan pandemi. Ajaib kan? Maka cukup beralasan jika saya pribadi tidak akan memilih Anies karena rekam jejaknya yang sudah jelas tidak bisa kerja. Dan juga tidak bisa menepati janjinya di Jakarta hingga habis masa jabatannya. Justru yang dihasilkan Anies adalah banyak proyek yang bermasalah, seperti sumur resapan yang hanya merusak jalan-jalan. Padahal diharapkan bisa menanggulangi banjir, ternyata tidak juga. Yang seperti ini memang tidak pantas menjadi capres. Jadi calon aja nggak layak, apalagi kalau jadi presiden beneran, bisa hancur negeri ini. Bagaimana kalau menurut Anda? Thomas Lembong bongkar proyek bermasalah dan konflik internal Ancol.
Peninggalan Geis pendukung Anies emang rusak. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Itu yang menjadi beban kami saat ini. Ya, jangan-jangan si Geis ini keluar dari PT Pembangunan Ancol itu bukan karena takut dipecat, tapi takut dimintai keterangan KPK ya. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan permasalahan yang tengah terjadi di tubuh perusahaan Ancol bukan menjadi urusannya. Oleh karena itu, dia enggan berkomentar soal adanya sejumlah masalah di tubuh perusahaan berplat merah ini, mulai dari proyek mangkrak hingga konflik internal. Sebelumnya, Eks-Komisaris Utama dan Independen PT Pembangunan Jaya Ancol, Thomas Trikasih Lembong, membongkar sejumlah masalah yang ada di tubuh perusahaan Ancol, mulai dari proyek mangkrak hingga konflik internal. Thomas menyebut, pembangunan hotel bintang 5 yang berada persis di samping Putri Duyung mangkrak akibat ketidakmampuan manajemen mengelola aset. Tak hanya itu, pembangunan ABC Mall atau Ancol Beach City pun mandek tersebab konflik internal. Menurut dia, pengelolaan operasional aset mall ini dipegang dua pengusaha yang berkongsi. Namun karena ada konflik, akhirnya proyek tersebut mangkrak. Masalah pembangunan ABC Mall ini pun menjadi sorotan Ombudsman RI. Thomas Lembong menyebut, lembaga pengawas itu telah menerbitkan surat rekomendasi ihwal adanya maladministrasi perjanjian kerjasama antara PT Pembangunan Jaya Ancol dengan beberapa pihak. Ombudsman, lanjut dia, menemukan terdapat aset negara yang diapraisal secara sepihak, padahal diduga ada kerugian keuangan negara. Masalah ini tentu tidak lain ada hubungannya dengan mantan Komisaris Ancol, Geis Khalifah. Karena hanya dia yang bisa ditanyai pertanggungjawaban atas masalah yang terjadi di Ancol. Kemungkinan masalah ini disebabkan karena ketidakbecusan Geis mengelola Ancol dengan baik. Bahkan, Lembong mengungkapkan bahwa Dewan Direksi Ancol saat itu yang terlalu berpolitik untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok. Hal itu lantas menyebabkan Ancol tidak berkembang. Bahkan ada sejumlah carut-marut dalam pengelolaan Taman Rekreasi Ancol. Selain politik internal dan sikap pecah belah di antara sesama manajemen, carut-marut lainnya yaitu model bisnis yang jadul. Model bisnis perseroan masih mengandalkan wahana bermain atau theme park yang sudah ketinggalan zaman. Dufan, satu-satunya aset theme park andalan Ancol, dianggap tidak cukup menutup beban utang perusahaan meski masih menguntungkan. Bisnis theme park tidak cocok dengan pasar wisata di abad ke-21. Bisnis ini membutuhkan investasi yang besar untuk peralatan beserta perawatannya. Sedangkan balik modal mesti menunggu sampai 40-50 tahun. Apalagi Dufan pada masa mendatang tak lagi mampu menyasar semua kelas wisatawan. Itu kemungkinan besar tidak ada upaya dari Geis dalam memajukan dan mengembangkan Ancol. Bahkan, di bawah kepemimpinan Geis, Ancol masih punya utang 1,4 triliun rupiah. Ancol masih menanggung beban utang jumbo sebesar 1,4 triliun rupiah. Adapun komponen utang Ancol ini 100% domestik dan keseluruhannya dalam bentuk rupiah. Selain komposisi utang yang membengkak, omset perusahaan pun stagnan dalam kondisi normal atau tidak ada pagebluk saja. Jadi wajar jika sepeninggal Geis, para pejabat penggantinya merasakan tekanan akibat masalah yang ditinggalkan Geis. Pendukung Anies ini emang gak tahu malu. Kalimat-kalimatnya di Twitter yang cukup kasar dan cukup brutal menyerang pendukung Jokowi sekarang berbalik semuanya ke dia. Kemarahan rakyat melihat bagaimana Ancol akan berpotensi menjadi kuburan massal, rasanya memang masuk akal. Kalau memang aneh terlalu tinggi untuk bertanggung jawab, seharusnya Geis Khalifah lah yang bisa diciduk. Karena kalau kita lihat Jakarta itu busuk karena pemimpin-pemimpinnya yang dulu, macam Anies dan Geis. Bagaimana kalau menurut Anda?